Bab 794. Masih sempat kalau kabur sekarang. Jika Erikin ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa orang tersebut adalah kakak seperguruan dari biksu jahat di kuil Hansui. Terakhir kali dia menggunakan pupet untuk menyerang dirinya, tetapi diserang balik oleh Erikin. Kemudian, dia mengandalkan pupetnya untuk melarikan diri. Dan Erikin bisa belajar seni pupet, juga berkat orang ini. Nyonya yang bijaksana, berarti semua ini akan mengandalkan imamku. Lelaki tua itu tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat, dan hatinya sangat senang. Tai Niu, kali ini pasti akan mati. Sangat mudah untuk dibicarakan. Imamku tersenyum dan mengelus jenggotnya. Beberapa hari kemudian, lelaki gagah itu dibawa ke halaman ini oleh lelaki tua itu. Kamu bilang ibu dari tuan penyelamatku ada hal penting mencariku, di mana dia? Tai Niu melihat ke sekeliling yang kosong, mengerutkan kening, dan bertanya pada lelaki tua itu. Tai Niu, nyonya pastinya ada di dalam ruangan, tapi dia mengatakan bahwa hal ini sangat rahasia, dan hanya orang yang dapat dipercayainya yang bisa dia beritahu, jadi aku akan menunggumu di luar. Lelaki tua itu tersenyum kecil dan menunjuk ke ruang utama. Saat ini, pintu ruang tertutup rapat dan Tai Niu tidak bisa melihat Nyonya Chang, jadi dia mendorong pintu dan masuk. Tapi saat dia masuk, dua bayangan hitam tiba-tiba mengulurkan tangan mereka dari kedua sisi pintu, mengunci lengan Tai Niu, dan mengeluarkan tenaga untuk menahannya. Wajah Tai Niu sedikit berubah, dan dia berteriak. Tubuhnya mundur, kedua sosok itu juga ikut mundur. Mereka menangkapnya dan jatuh di tengah halaman. Tai Niu memperhatikan bahwa kedua sosok ini sebenarnya adalah dua pupet besar. Saat ini, Nyonya Chang dan imamku berjalan keluar secara perlahan dari ruang di samping. Apa yang kalian lakukan? Tai Niu menatap mereka, tidak peduli betapa bodohnya dia sudah tahu bahwa orang-orang ini berniat buruk. Tai Niu, aku memintamu untuk membunuh Erik sebelumnya, mengapa kamu berbelas kasihan kepadanya dan membiarnya pergi? Tanya Nyonya Chang. Lawan terluka. Jika aku membunuhnya, berarti aku menang tanpa hormat. Tai Niu mengerutkan kening. Itu terlalu mengecewakanku, dunia seni bela diri adalah tempat persekongkolan intrik, kamu sungguh terlalu naif. Nyonya Chang memandang Tai Niu dan berkata dengan dingin, aku pikir dengan mengandalkan orang bodoh sepertimu, pasti tidak dapat membalas dendam putraku. Hanya bisa aku yang melakukannya sendiri dengan mengambil tubuhmu dan membiarkan tetua hantu untuk menyelesaikan misi ini. Haha, Tai Niu, aku akan membalaskan dendam untukmu. Kupikir kamu juga akan sangat bersyukur. Lelaki tua itu juga mencibir. Matanya bersinar dengan warna yang menyala-nyala. Tubuh kekuatan supranatural alami Tai Niu telah lama didambakan oleh dirinya. Aku membantu putramu membalas dendam, kamu malah ingin menyakitiku. Bola mata Tai Niu seperti akan pecah. Sulit dipercaya. Dalam pikirannya, orang baik seperti tuan penyelamatnya, seharusnya keluarganya juga adalah orang baik. Namun, sekarang mereka malah ingin membunuhnya. Tai Niu meraung ke langit, energinya meledak, dan dua pupet di kedua sisi tidak bisa menahannya dan mengeluarkan suara krek-krek. Imamku mendengus rendah dan menembakkan dua senjata suci. Kekuatan kedua pupet itu langsung meningkat, dan Tai Niu ditekan untuk sementara waktu. Anak ini terlalu kuat dan pupetku tidak bisa menahannya terlalu lama. Aku harus segera merebut tubuhnya. Teriak imamku. Jangan khawatir, aku sudah menyiapkan semuanya. Tetua hantu menyeringai muram dan tiba-tiba menamparkan tanah. Dalam sekejap, awan udara dingin tiba-tiba meledak. Di tengah halaman kecil ada sebuah formasi yang menampakkan diri, dipenuhi cahaya, dan mengikat Tai Niu bersamanya. Tai Niu, tubuhmu yang sempurna ini, aku akan menerimanya dengan senang hati. Tetua hantu menjilat sudut bibirnya, duduk bersila di tanah,
menutup matanya, dan tak lama kemudian jiwanya keluar dari dirinya. Mata Tai Niu melebar, meraung keras, menyaksikan jiwa tetua hantu itu semakin dekat, kemudian dalam sekejap masuk ke tubuhnya, dan muncul di benaknya. Pada saat ini, Tai Niu sangat menyesalinya. Dia teringat apa yang dikatakan Eric Kin bahwa keluarga Dong bukanlah tempat yang baik, jadi berhati-hatilah dengan balas dendam mereka. Namun, dia tidak berhati-hati. Jiwa tetua hantu menyerbu, kerohanian Tai Niu sakit parah, dan seluruh tubuhnya gemetar. Pada saat-saat terakhir sebelum kesadarannya menghilang, dia melihat seseorang yang terbang dari kejauhan, sepertinya itu adalah Eric Kin. Tai Niu pun segera pingsan. Kalian benar-benar kejam. Eric Kin perlahan mendarat ke halaman, menyaksikan Tai Niu jatuh ke tanah tanpa menyadarkan diri, sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya. Dia tahu dari awal bahwa keluarga Dong tidak akan pernah melepaskannya, jadi dia sengaja meninggalkan segel kerohanian pada tubuh Tai Niu. Merasa bahwa Tai Niu dalam bahaya, dia segera bergegas, tetapi pada akhirnya dia juga terlambat selangkah. Ekspresi Nyonya Chang dan Imam Taoisme juga berubah. Eric Kin ternyata datang begitu cepat. Kalian ini memang sekelompok binatang. Tai Niu bekerja keras untuk kalian keluarga Dong, tapi kalian malah mengambil tubuhnya. Davison Su dan Scar bergegas ke tempat kejadian dan mereka sangat marah saat melihat pemandangan ini. Kamu lagi. Aku membiarkanmu melarikan diri terakhir kali. Kamu berani keluar lagi dan melakukan hal-hal buruk secepat ini, kata Eric Kin melihat Imam Taoisme dengan penuh minat. Eric, kenapa kamu datang ke sini? Imamku melihat Eric Kin, seolah-olah dia telah melihat hantu, seluruh tubuhnya gemetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk melarikan diri. Pengalaman sebelumnya ketika Eric Kin datang, dia masih mengingatnya dengan jelas. Pupetnya dirobohkan dalam beberapa pukulan pisau. Jika dia tidak berhati-hati, dia pasti sudah mati sekarang. Dapat dikatakan bahwa Eric Kin adalah mimpi buruk terbesar dalam hidupnya. Gelisah apa? Meridian Eric sudah rusak seluruhnya, dia bukan lawanmu. Melihat Imam Taoisme takut seperti itu, Nyonya Chang cepat-cepat mengingatkan dengan lantang. Meridiannya rusak semua. Benar, dia sudah menjadi setengah orang tidak berguna. Apa yang perlu aku takutkan? Ekspresi imamku berubah. Tiba-tiba dia mengingat sesuatu dan momentumnya menjadi kuat lagi. Dia terlalu takut sebelumnya, tetapi sekarang mengingat bahwa Eric Kin sudah tidak memiliki kekuatan Reiki, tidak perlu khawatir lagi. Hehe, Eric, masih berpura-pura di depan aku. Sekarang kamu hanya sampah. Aku tidak takut padamu. Janggut imamku berantakan, menunjuk ke Eric Kin dengan wajah menyeringai. Aku memberi saran, kamu masih sempat untuk melarikan diri sekarang. Jika tidak, kamu tidak akan dapat melarikan diri lagi. Eric Kin berkata dengan ringan. Omong kosong. Wajah imamku memerah lalu berteriak. Dia berkata lebih yakin lagi, aku baru saja membuat 2 pupet kuat, dan akan menggunakan darahmu untuk memberi penghormatan kepada pupet yang kamu hancurkan. Bunuh dia untukku. Teriak imamku, mata 2 pupet di halaman tiba-tiba bersinar cahaya dan bergegas menuju Eric Kin. Pupet barumu ini, lebih baik dari yang lalu. Eric Kin dengan sengaja ingin mencoba kekuatan kedua pupet ini, dan bergegas maju, memukul mereka dengan tinjunya. Sebuah kekuatan besar menyebar, pupet itu tetap tidak bergerak, tetapi tubuh Eric Kin tiba-tiba terbang terbalik, jatuh ke tanah, dan menginjak tanah hingga menimbulkan lubang besar. Hahaha, kamu benar-benar sudah tidak berguna. Melihat adegan ini, imamku menjadi semakin bersemangat, seolah-olah dia telah melihat pemandangan di mana Eric Kin yang terkoyak oleh pupetnya. Keluarga Feng tidak dapat membunuhmu, tapi kamu akan mati di tanganku. Imamku, bunuh dia, akan kubiarkan kamu menjadi letnan keluarga Dong. Nyonya Chang juga sangat bersemangat,
melihat Erikin dan menunjukkan kebencian yang dalam. "Serang!" imamku berteriak. Dua pupet bergegas menuju Erikin, mengelilingi di kanan dan kirinya. Sekejap, angin tinju menderu dan gelombang udara bergulir. Erikin menembakkan banyak energi dan mendarat di kedua pupet itu, tetapi seutuhnya diblokir oleh cangkang keras. Secara bertahap, Erikin dipaksa terpojok oleh pupet. Peluang. Mata imamku tiba-tiba berbinar. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.